nomor saya ya, silakan kalau mau dicatat ya, misalkan ada perlu nanti sebagai pembimbing ataupun yang lain silakan ya. Ini adalah sosial media saya ya, kemudian saya, passion-nya ada di 3 bidang ya. Pertama adalah business development, kemudian entrepreneur digital hospital dan, manajemen rumah sakit ya. Ini adalah beberapa pengalaman, kerja saya ya. Dan ini adalah, track record kerja saya ya, dulu saya di rumah sakit pelabuhan ya, di grupnya IHC ya. Kemudian, tahun 2020 ya, saya keluar dari grup BUMN ya, karena ada tawaran dari rumah sakit swasta pada saat itu ya, di tahun 2020 ya. Dulu saya grupnya IHC. Kemudian saya juga CEO, punya perusahaan di bidang konsultan dan IT ya. Kemudian saya juga termasuk konsultan ahli rumah sakit ya. Kemudian saya ada dosen tetap dan tidak tetap ya. Jadi, saya ada di dunia di 2 universitas ya, Universitas Jakarta Global University sama Universitas Sespati Indonesia ya. Jabatan saya saat ini masih fungsionalnya lektor ya. Tahun depan saya, lektor kepala ya, bisa mengajukan lektor kepala atau associate profesor ya. Kemudian, saya juga, mengikuti fellowship untuk, internal sociality quality of, in healthcare ya atau ISQA ya. Jadi itu yang gelar FISQA di belakang, karena kemarin saya sudah mengikuti fellowship untuk, ISQA atau quality di internasional ya. Oke, ini adalah jabatan-jabatan saya dan kemudian pencapaian-pencapaian saya ya. Eee, ya sekarang, saya lagi menyiapkan, akreditasi internasional GCI untuk EMC Pekayon, Joint Commission akreditasi ya, masih on progress. Bulan November kami akan ujian ya di akreditasi internasional di rumah sakit ya. Ini adalah pendidikan formal saya ya, jadi S2 saya merupakan alumni Universitas Trisakti Indonesia. S3 saya ada di luar negeri ya, saya juga, mengambil bisnis hospital di luar negeri ya, jadi fokus ke bisnis hospital di luar negeri. Lulusan ini dia nih, lulusan S3-nya kemudian, fellowship S2 ya. Ini adalah beberapa pengalaman, eee eee, diklat sama seminar sama banyak ya, jadi saya belum nambahin lagi ya. Dan ini adalah, anak saya sudah pertama kuliah di Fakultas Kedokteran di UGM ya, dan yang kedua masih SD ya. Istri saya kerja di, BRI ya. Mungkin itu sekilas tentang saya ya, tentang yang ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, kita langsung masuk aja nanti ke apa ya, ke materi ya, nanti kita perkenalannya kalau ada waktu lagi nanti saya kepingin kenal juga dari Bapak Ibu dokter. Mungkin kita langsung masuk ke materi ya. Ada pertanyaan dulu tentang saya? Silakan. Atau yang ada yang sudah kenal ada yang sudah kenal saya dulu? Ya, kita mulai yang pertama ya. Saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu dokter, apa sudah, eee, diajarkan tentang ini? Saya soalnya belum tahu nih sampai mana kemarin. Ini sudah pernah dipelajari? Sudah ada yang presentasi tentang ini baru untuk pasien? Belum baru ya? Udah dapat buat Pak, tugas Pak PPT. baru Oh, tugas dapat tugas. belum sempat paparan. Oke, ya, oke. Siapa yang ngasih tugas waktu itu? Ibu Tri Pak. Putri Pak. Oh, Prof. Tri. Iya, iya, iya. Ya, Ibu Tri. Saya disuruh disuruh ngajar ya, Prof. Tri memang sudah sekarang banyak kegiatan lain di luar itu ya. Jadi, beliau juga ya. Oke, kita mulai ya, tentang teknologi teknologi dalam pelayanan geriatri ya. Nah, kalau kita lihat ya, inilah deklarasi Universitas Ramah Lansia. Jadi ini URIDO itu sudah
sudah mulai dari sekarang itu sudah mengarah ke sini ya. Jadi universitas yang ramah lansia dan sudah ada tagline-nya untuk Urindo sebagai friendly ya, university development ya. Jadi apa yang dimaksud dengan universitas ramah lansia ya? Jadi ini adalah universitas yang mempromosikan ya tentang geriatri secara multidisiplin ya. Jadi bergerak di secara multidisiplin di tingkat universitas maupun di program studi ya. Nah, sekarang sudah ada mata kuliahnya ya. Jadi dan ini nanti akan digemborkan terus sampai nanti akan terbentuk program studi khusus untuk geriatri. Dan kami juga kemarin sudah melakukan banyak kerjasama juga untuk gerontologi termasuk dengan beberapa universitas di luar negeri ya. Jadi Urindo sudah memang sudah berencana go public ya untuk geriatrinya. Kemudian ada juga di dalamnya ada modul pembelajaran ya yang menyangkut masalah tentang massive open online kursus ya. Kemudian juga ada beberapa menerapkan 10 prinsip dari ramah lansia ya di universitas. Itu juga sebagai salah satu deklarasi dari Urindo untuk meluncurkan universitas ramah lansia. Kemudian juga menerapkan juga di dalam tridharma perguruan tinggi ya. Jadi misalkan kerjasama dengan pemerintah, dengan pemangku kepentingan ya. Kemudian banyak juga kita mengeluarkan jurnal-jurnal tentang geriatri ya, kemudian pengajaran dan pengabdian masyarakat tentang geriatri itu dimaksud dalam sebuah tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian untuk pengembangan-pengembangan termasuk juga pemanfaatan digital aging ya. Kemudian ada beberapa inovasi ini yang diimplementasikan di dalam tridharma perguruan tinggi. Dan yang paling penting adalah ini advokasi ya. Jadi advokasi kepada pemerintah bagaimana pengembangan kebijakannya ya untuk geriatri ya. Jadi di Urindo pun ya sekarang teman Bapak Ibu dokter yang mungkin masih bisa berkuliah ya, masih bisa melakukan kuliah atau penelitian ya, walaupun sudah mencapai umur geriatri atau sekitar 60 ke atas ya. Ini adalah yang kita lakukan di dalam Universitas Ramah Lansia ya. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh uh, universitas ya di dalam melakukan geriatri tersebut ya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan suatu promote terhadap second career ya, atau jadi artinya bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien geriatri atau orang-orang yang sudah masuk dalam usia geriatri ya. Kemudian kita juga mengembangkan online education ya, misalkan memang untuk beberapa mahasiswa-mahasiswa mungkin yang sudah atau online education tentang geriatri ya secara menyeluruh. Kita juga sering mengadakan seminar-seminar internasional tentang geriatri. Nah, ini juga ya. Jadi kita harus lagi menggembor-gemborkan ya semuanya melalui suatu promosi dan suatu seminar. Jadi biar geriatri itu nanti paham ya apa yang dimaksud dengan geriatri, bagaimana pencegahannya ya, bagaimana kita menciptakan suatu kemudahan bagi mereka ya. Kemudian kita juga ada riset-riset agenda yang secara internasional juga kita mengikuti ya. Kemudian kita juga melakukan promosi-promosi dalam bentuk wellness program ya untuk beberapa geriatri yang ada di sekitar kita ya, itu dalam bentuk pengabdian masyarakat. Ini adalah beberapa 10 yang kita lakukan secara prinsip untuk suatu universitas yang ramah lansia ya. Nah, ini adalah tentang apa yang diutamakan oleh WHO ya. Jadi kesehatan itu harus melingkupi semua ya, termasuk psikol, mental dan sosial ya. Kemudian bagaimana juga mereka bisa enjoy di dalam kehidupannya ya, walaupun mereka sudah mencapai usia-usia geriatri ya. Dan itu juga harus diintervensi oleh beberapa political belief ya, artinya secara politis ya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang geriatri, kemudian ekonomi dan social condition. Artinya pada saat orang masuk usia 60 ya, mereka sudah pensiun, sudah banyak kehilangan pekerjaan ya, bagaimana ekonomi dan sosial kondisi ini juga mempengaruhi tingkat kesehatannya. Ini yang dimaksud dengan WHO ya.
Jadi kita harus melakukan peningkatan standar ya, standar kehidupan dari seseorang yang secara fundamental itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut ya. Nah ini adalah, beberapa, jangka panjang dari, Kementerian Kesehatan atau pilar pilar ya, pilar transformasi dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau kita lihat transformasi ada transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan ya. Jadi ada 3 nih, 3 yang diutamakan ya di dalam, 6 yang diutamakan, 6 pilar diutamakan di dalam transformasi ya. Layanan primer, layanan rujukan, ketahanan nasional, pembiayaan kesehatan ya, kaitannya dengan JKN, kemudian transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan ya. Nah, di mana tentang geriatri ya di layanan, rujukan dan di layanan teknologi kesehatan. Ini ruang lingkupnya geriatri ya. Jadi di sini ada di transformasi teknologi kesehatan dan transformasi layanan rujukan ya. Kalau untuk yang layanan primer ya dikuatkan di dalam pencegahan, primer, sekunder ya untuk, beberapa, ibu hamil cakupannya ya. Kemudian untuk yang ketahanan kesehatan nih contohnya kemarin kita pada waktu terkena Covid ya, ketahanan kesehatan kita tuh langsung luruh ya, langsung jatuh ya, karena SDM kita terbatas ya. Kemudian transformasi SDM kesehatan ya sekarang sudah mulai, kelihatan ya bahwa kita sudah bisa, merekrut dokter-dokter dari luar negeri ya untuk memperbanyak, kemudian dari segi pendidikan juga kita sekarang dipermudah untuk mengambil spesialisasi ya. Jadi yang dulunya universitas, base sekarang bisa hospital base ya. Jadi, Bapak Ibu dokter yang mengambil spesialis sekarang malah lebih gampang ya karena ada beberapa hospital base yang sudah bisa menyelenggarakan spesialisasi ya. Jadi tidak hanya universitas base ya. Sehingga transformasi ini akan terbentuk nanti dan kita lebih banyak, kuat di dalam, dokter-dokter spesialis ya. Kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan ya, mungkin, Bapak Ibu dokter sudah tahu kita akan ada namanya standar KRIS ya, kamar ya. Jadi standar, untuk BPJS ya. Jadi isinya berempat, ya ini juga termasuk pembiayaan kesehatannya. Bagaimana nanti, pembiayaan kesehatan bisa meningkatkan kualitas pelayanan, di rumah sakit ya, untuk, beberapa, penyakit-penyakit ya. Jadi kalau kita lihat, di mana letaknya geriatri adalah di tempat transformasi layanan rujukan dan transformasi teknologi kesehatan, ya. Nah, ini adalah transformasi-transformasi tadi ada maskotnya ya dari Kementerian Kesehatan kalau kita lihat. Nah, ini ya, layanan primer kayak gini, rujukan ya, ada 6 pilar tadi ya. Pembiayaan, ini ada maskot di dalam Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian, tahun 2021 juga sudah dikeluarkan Perpres nomor 88 ya, tentang, bagaimana strategi kelanjut usiaan ya. Jadi kita sudah menguatkan persiapan menghadapi namanya aging population ya. Ya, jadi bagaimana perlindungan sosialnya, jaminan sosialnya, bantuan sosialnya ya, pendidikan sepanjang hayat, ya bagaimana memberdayakan lansia, ya ini di dalam perlindungan sosial. Dan ini di bawah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ya. Kemudian bagaimana peningkatan derajat kesehatannya ya, jadi menyangkut pola hidup sehat, ya, geriatri ya diusahakan mereka harus sering aktivitas ya dalam setiap hari minimal setengah jam ya. Jadi pasien-pasien geriatri itu minimal setengah jam harus melakukan aktivitas, kemudian pola hidup sehat ya, kemudian penurunan angka kesakitan ya, kemudian perawatan jangka panjang ya. Jadi bagaimana menurunkan angka kesakitan termasuk penyakit-penyakit demensianya dan jangka panjangnya ya. Jangka panjang bagaimana cara mereka tuh bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat ya, bagaimana pemahaman, makanya harus ada seminar-seminar, webinar tentang geriatri, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya ya. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah infrastruktur ramah lansia. Ini yang sangat sekarang lagi dikembangkan. Ya, contohnya beberapa mungkin transportasi ya, bagaimana supaya ramah lansia ya. Jadi orang-orang yang mungkin sudah tua yang
perlu kebutuhan untuk kursi roda ya, itu juga harus dilihat. Karena di Indonesia ini masih belum terlalu banyak ya. Kalau di luar negeri sudah banyak infrastruktur ramah lansia ya. Seperti misalkan contohnya aja kalau di sana ada khusus untuk eskalator sendiri ya, khusus untuk orang-orang yang lansia gitu ya. Jadi kalau di sini kan masih pakai tangga gitu ya. Kalau misalkan pakai kursi roda agak susah tuh ya. Jadi kalau di sana sudah ada eskalator tangga dan eskalator yang khusus untuk yang pakai kursi roda. Kemudian beberapa transportasi kendaraan juga mereka sudah ada siap untuk mengangkut kursi rodanya sekalian ya. Ini infrastruktur ramah lansia yang masih kita jadi PR. Kemudian kualitas dan standar lembaga lansia. Nah ini di Indonesia ini sekarang sudah belum ada badan tersendiri ya untuk menangani lansia. Padahal kita nanti ke depannya orang lansia itu akan meningkat ya. Kemudian pendidikan dan sertifikasi. Nah, ini yang paling susah yaitu caregiver ya, caregiver. Caregiver ini adalah kayak baby sister tapi yang merawat dari lansia. Nah, ini memang pendidikan dan sertifikasinya masih jarang ya. Sehingga belum terlalu banyak dan memang sedangkan kebutuhannya banyak ya. Jadi kalau di kita malah banyak baby sister ya. Kalau caregiver malah sedikit ya. Padahal sebenarnya ini yang penting, pendidikan dan sertifikasi caregiver ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan hak-hak lansia ya, regulasi pemenuhan haknya, peningkatan peran hidupnya ya, perlindungan dari kekerasan. Nah, ini juga hati-hati ya karena di keluarga juga banyak ini ya terjadi perlindungan terhadap kekerasan ini bahaya ya. Jadi kita juga harus melindungi hak-hak mereka sebagai lansia ya. Nah, komitmen tinggi pemerintah ini dalam menjawab kebutuhan dan persiapan aging population ya. Jadi acuannya bekerja sama dengan masyarakat luas, lintas sektoral dan saling kolaborasi. Ya. Ini yang ada di dalam Perpres nomor 18 tahun 2021 ya tentang lansia ya. Malah sekarang di akreditasi sudah masuk ke resiko ya, RISTI ya, resiko tinggi ya. Jadi tidak ada bab lagi di akreditasi ya. Kalau dulunya ada bab tersendiri ya, sekarang sudah masuk ke dalam resiko tinggi dari pasien. Nah, kenapa sih kita perlu tahu ya gini lansia itu kan lansia itu merupakan salah satu juga menjadikan beban kesehatan dari di Indonesia ya. Maka dari itu kita harus menyiapkan jangan sampai lansia itu jatuh semua dalam keadaan yang sakit ya. Kalau kita lihat ya sekarang nih penyebab utama beban penyakit dari tahun 1990 sampai 2015 ya. Ini data yang 2015 sampai ini belum ada ya. Coba lihat penyakit menular ya, kemudian penyakit menular akan bergeser ya ke penyakit tidak menular ya atau penyakit degeneratif dan akhirnya sekarang paling banyak adalah penyakit yang degeneratif yang tidak menular ya. Jadi ini yang perlu diantisipasi. Dulu mungkin penyakit infeksi banyak ya. Tapi setelah tahun 2015 maka penyakit yang tidak menular ini banyak termasuk penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit yang ada di dalam penyakit lansia gitu ya, misalkan stroke, jantung, cancer, diabetes ya. Nah ini kalau kita lihat ya pertumbuhan dari BPS dari lansia ya, jadi sangat udah mulai pelan-pelan meningkat ya. Ini pada tahun tertentu nanti akan mencapai 15%, 16% ya. Jadi meningkat lansianya menjadi 15,54% ya. Jadi sekitar 16% sudah mulai meningkat ya. Ini semakin banyak karena memang teknologinya semakin bagus ya, obat-obatan juga semakin bagus, maka usia angka harapan hidupnya semakin meningkat. Ya, ini adalah sifat-sifat ketergantungan juga dari lansia ya. Nah, bagaimana klasifikasi WHO dari menurut lansia ya. Jadi lansia itu kalau kita lihat ya, dari usia pertengahan atau namanya middle age ya, ini antara usia 45 sampai 59 tahun. Ini usia pertengahan ya. Usia pertengahan, kemudian usia elderly atau usia lanjut usia ini antara usia 60 sampai 74 tahun. Ini lanjut usia yang elderly ya, yang awal yaitu 60 sampai 74 tahun. Kemudian ada lanjut usia tua yang sudah
tua juga ya, namanya old, itu dari 75 sampai 90 tahun, ya. Kemudian ada juga, usia yang sangat tua atau very old, itu di atas usia 90 tahun. Ya, ini adalah pembagian klasifikasi lansia menurut WHO, ya. Jadi ada middle age, ada elderly, ada old, dan ada very old, ya. Jadi 45 sampai 59, 60 sampai 74, 75 sampai 90, dan 90 tahun ke atas, ya. Nah, ini polisi tadi saya bilang ya, jadi polisinya semakin meningkat ya. Di 2035 sudah mencapai hampir 16%. 16% itu sudah tinggi ya. Dan kalau sudah menyentuh 20%, berarti itu akan dimasukkan ke dalam biaya RAPBN ya. Bagaimana cara membiayakan pasien-pasien yang lanjut usia. Ini kalau kita lihat beberapa tipe daerah ya di kota dan pedesaan ya, berdasarkan kelompok umurnya ya, kalau kita lihat ya, dan berdasarkan jenis kelaminnya ya. Ini kalau kita lihat dari prolansia, lansia muda, lansia madya, lansia tua, dan lansia ya. Ini totalnya, kemudian dari kelompok umur, dari tipe daerah, perkotaan ya, kemudian ada jenis kelamin ya. Ya, ini terdapat 9,92% atau sekitar 26,82 juta lansia di Indonesia ya. Kalau kita lihat kebanyakan lansia ya ini ada di perempuan ya, 52,29% ya, lebih banyak lansia lansia yang perempuan ya. Kemudian kalau kita lihat tipe daerahnya ya, ya banyakkan yang di perkotaan ya, yang tinggi lansianya, yang mungkin karena faktor juga pelayanan kesehatan, akses kepada pelayanan kesehatan, teknologi kesehatan ya. Jadi lebih tinggi daripada pedesaan, hanya 47%. Ya. Ini kalau kita lihat kelompok umur ya. Jadi semakin umur semakin tua, maka persentasenya semakin mengecil ya. Jadi lansia tua yang di atas 80 tahun itu hanya 8%. Lansia media itu hanya 27%, dan lansia muda 64%. Nah, ini yang harus kita berdayakan kualitas hidupnya di lansia muda ya. Kalau mungkin lansia media, mungkin lansia tua, mungkin sudah jarang orang sampai umur segini ya. Tapi lansia muda ini paling banyak yang harus kita berdayakan. Ini sebesar 64% dari usia total lansia. Ini adalah proyeksi Indonesia menuju struktur yang penduduk tua ya, 2035 ini akan mencapai 16% atau 48,2 juta jiwa ya. Ini sudah termasuk besar ya. Termasuk besar dan membutuhkan biaya beban yang besar. Nah, ini bagaimana arah pembangunan kesehatan kita ya. Jadi kalau kita lihat arah pembangunan kesehatan kita juga harus melihat bahwa lansia ini merupakan menjadi suatu beban kesehatan di kemudian hari ya. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang ya. Karena kalau sudah mencapai dia 16% dan mencapai 20%, berarti itu sudah harus dimasukkan dalam struktur biaya sendiri ya untuk pelayanan kesehatannya. Nah, keberhasilannya adalah bagaimana kita meningkatkan umur harapan hidup ya. Jadi dia selalu bisa quality of life-nya oke ya. Kemudian menurunkan tingkat kematian bayi belum melahirkan. Ini adalah pembangunan kesehatan yang dua ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan angka usia harapan hidup dan menurunkan tingkat kematian ibu dan melahirkan ya. Jadi lansia adalah salah satu tujuan dari arah pembangunan kesehatan di Indonesia. Ini kerangka konsepnya ya. Jadi misalkan ada, kalau kita lihat semuanya itu adalah dasarnya adalah demografi, sosial, dan ekonomi ya. Nah, kerangka konsepnya bagaimana? Ya, jadi harus ada perilaku ya. Kita akan intervensi, jadi tidak boleh merokok ya, beralkohol ya. Harus banyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran ya, perilaku higienis ya. Kemudian aksesnya juga kita harus mendekatkan pelayanan kesehatan, Yankesnya, kemudian biomedisnya. Kalau dari segi laboratorium, kita harus sering kontrol ya laboratorium darahnya untuk pasien-pasien lansia ya, seperti glukosa, kolesterol, trigliserid ya.
Kemudian secara lingkungan kita juga harus meningkatkan kualitas lingkungannya ya. Jadi biasanya kalau gaya hidupnya sudah lansia, biasanya jarang rapi ya, atau agak sedikit ya, males ya, karena memang mereka sudah lemah secara fisik ya. Jadi ini juga harus dilihat bagaimana mereka lingkungannya. Jadi 3-4 perilaku ini yang merupakan kerangka konsep untuk kita bagaimana menangani pasien-pasien yang sifatnya geriatri atau lansia. Ya, jadi dari perilakunya, dari pelayanan kesehatannya, dari biomedisnya, dan dari lingkungannya. Dan yang sekarang yang paling ditekankan itu dari biomedisnya ya. Jadi harus ada pemeriksaan rutin untuk laboratorium, untuk lab dari pasien-pasien lansia. Dan semua itu akan dipengaruhi oleh dasarnya adalah yang dua ini ya, demografi dan sosial ekonomi. Oke. Nah, ini adalah sampel ringkasan kesehatan daerah ya, ini mungkin hanya perlu diketahui aja. Nah, nih kalau kita lihat prevalensi asma ya, kalau kita lihat berdasarkan umur ya. Ini semakin usia semakin tinggi tingkat asmanya ya. Ini jadi misalkan nih 55, 64 sudah 3,4%, 65 sampai 74 4,5 dan 75 ke atas 5,1. Ini artinya apa ya? Semakin menuju ke arah usia lansia maka semakin banyak calon-calon penyakit yang akan muncul ya. Jadi sehingga nanti kalau kita lihat dari penyakit asma aja ya, ini mulai 65-74 sudah 4,5%, ya, sudah mulai meningkat ya. Jadi semakin dia turun daya tahan tubuhnya ya, semakin muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kalau kita lihat asma juga, kalau kita lihat secara persentase laki-laki perempuan lebih banyak perempuannya 2,5% ya. Kemudian perkotaan, pedesaan lebih banyak orang kota ya, karena mungkin nih polusi di perkotaan ya, sehingga timbul polusi ya. Kalau di desa kan masih segar-segar ya, jadi mungkin tingkat asmanya sedikit menurun atau tidak ada ya. Nah, ini yang paling mengerikan adalah prevalensi kanker ya, berdasarkan diagnosis dokter ya. Jadi ternyata kanker itu paling banyak diderita oleh pada usia 45 sampai 54 dan 55 sampai 64. Ada dua ini ya. Dan paling banyak di 55 sampai 64. Berarti apa? Di lansia lah yang paling banyak. Ya, kalau kita lihat ini kan mendekati umur lansia ya. 55 sampai 64. Kalau kita lihat 4,62% yang menderita kanker ya. Kalau dilihat lagi berdasarkan jenis kelamin ya paling banyak perempuan ya 2,9%, dan yang banyak juga di perkotaan 2,06. Ini kenapa? Karena makanan-makanan yang serba fast food ya. Fast food ini hati-hati nih 2,06 ya persen untuk masyarakat perkotaan. Nah, bagaimana penyakit sendi? Nah, penyakit sendi sudah jelas ya, sudah jelas usia-usia lansia kalau kita lihat 18,6% sampai yang tertinggi 18,9% di usia 75 tahun ke atas ya. Ini usia lansianya sudah mendominasi pasien penyakit-penyakit sendi. Kalau kita lihat apakah laki-laki dengan perempuan ya lebih banyak lagi perempuan ya 8,5% ya. Kemudian kalau yang di kota dengan pedesaan ternyata banyak yang di pedesaan ya penyakit sendi ya mungkin karena memang aktivitas mereka ya misalkan kebanyakan para petani ya, kemudian buruh ya, kemudian orang-orang yang bergerak di bidang kuli bangunan ya, macam-macam ya, itu mungkin lebih banyak di pedesaan ya, 7,8%. Terus kemudian di perkotaan memang tinggi misalkan sedikit ada penyakit sendi yang mereka berobat ya, kemudian juga ada yang replacement hip ya, ya jadi penggantian lutut ya, jadi mereka sudah tidak akan sembuh ya digantikan lututnya. Kalau misalkan di desa kan jarang untuk melakukan operasi. Nah, penyakit jantung ya. Jadi penyakit jantung sudah mulai bergeser, mulai di usia 45 sampai 54 tahun sudah ada 2,4% ya. Jadi ini landai sampai umur 44.
pas di atas 45 sampai 54 langsung melonjak ke atas ya, naik. Dan kemudian semakin lansia semakin tinggi ya. Jadi 75 tahun ini 4,7% ya. Nah, penyakit jantung ya lebih banyak juga perempuan ya 1,6 ya, tetapi lebih banyak di perkotaan ya karena faktor stresor ya, faktor gaya hidup ya. Karena di orang kota biasanya sudah mulai malas untuk bergerak ya, semuanya serba otomatis ya. Jadi kemudian gaya hidup stylenya ya, makanan-makanan yang junk food ya, kemudian beberapa pengawet-pengawet ini juga mempengaruhi ya di daerah perkotaan ya. Jadi kalau di perempuan kebiasaan karena pengaruh hormonal ya. Jadi lebih besar ya 1,6% dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ini penyakit jantungnya bukan penyakit jantung koroner aja ya, semua penyakit jantung ya, semua penyakit jantung. Semua jenis penyakit jantung. Nah, stroke. Nah, kita bicara stroke ya. Stroke ini menarik ya, Bapak Ibu dokter datanya ya. Kalau kita lihat, coba lihat ya, dari usia bawah ya, sampai batas usia 44 tahun, ya itu masih kecil 3,7 ya. Tapi ketika dia 45 sampai 54 tahun, langsung naik menjadi 14,2%. Ya, langsung melonjak ya untuk pasien stroke. Sampai di usia 75 tahun ya, sekitar 50,2%. Ya. Nah, ternyata pasien stroke ini lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya. Jadi 11% dibandingkan dengan 10,9 di bagian perempuan. Kemudian lebih banyak di perkotaan ya 12,6% ya. Ini banyak pengaruh faktor gaya hidup, emosional ya, psikologi ya, kemudian lifestyle ya, ya gaya hidup, kemudian emosional, kemudian faktor stresor juga ya, pekerjaan ini juga mempengaruhi penyakit-penyakit stroke pada perkotaan. Jadi memang lebih tinggi daripada di pedesaan. Nah, ini penyakit ginjal ya. Ternyata penyakit ginjal ini agak unik ya. Perkotaan sama pedesaan hampir sama, coba kita lihat ya. 3,85 sampai 3,84 ya. Jadi yang baik yang di kota maupun di desa itu hampir sama ya, menderita penyakit-penyakit ginjal kronis ya. Tetapi kalau untuk jenis kelamin lebih banyak di laki-laki ya. Nah, ini yang menarik ya untuk yang penyakit ginjal. Coba kita lihat ya. Usia 45-54 udah mulai meningkat dan apalagi di atas 55 di atas 55 sampai 74 ya. Nah, pada saat di atas 75 ini menurun. Kenapa menurun? Ya mungkin sudah mencapai gagal ginjal yang sudah tidak bisa diobatin lagi ya, gitu ya. Jadi istilahnya mungkin sudah faktor end stage dan sudah kebanyakan ya usia 75 tahun atau memang faktor terjadinya degeneratif dari ginjal atau atrofi ginjal ya. Makanya dia menurun ya. Tapi kalau yang ini masih bisa dilakukan hemodialisa ya sampai usia 74 gitu ya, masih kuat ginjalnya ya. Jadi masih terdata sebagai penyakit ginjal. Tapi kalau ini ya sudah mungkin sudah banyak yang meninggal jadi persentasenya menurun ya, akibat mungkin end stage atau pengaruh-pengaruh yang atrofi ginjal ya sehingga semakin menurun. Ini menarik ya datanya dan lebih banyak laki-laki ya kalau penyakit ginjal. Nah, ini diabetes atau penyakit diabetes ya, kalau kita lihat ya sudah mulai ada 45 ya, kemudian tertinggi usia 55 sampai 64 tahun ya. Kemudian yang paling tinggi untuk penyakit-penyakit diabetes ya. Ini kemudian ini mengalami penurunan mungkin karena memang sudah usia, jadi biasanya sudah tidak terdeteksi atau sudah meninggal dunia ya. Ya, kalau diabetes ya, yaitu paling banyak perempuan 1,8% ya. Kemudian banyak di perkotaan sudah wajar ya karena pengaruh makanan, pengaruh minuman ya, apalagi sekarang itu minuman-minuman milenial itu kan manis-manis sekali ya. Kemudian kopi-kopi juga ya. Itu mempengaruhi diabetes ya. Tapi kalau di desa biasanya ngopinya pakai ngopi ya biasa ya, kopi pahit gitu ya. Tidak ada krimernya dan tidak ada susunya, tidak ada manis-manisnya ya. Kalau di perkotaan kan ada gabungan-gabungan itu ya. Jadi ya wajar kalau di 1,9 lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk hipertensi, nah hipertensi ini sekarang sudah mulai mengarah ke usia muda ya.
kita lihat ya, usia 18 sampai 24 tahun ini sudah ada 13%. Jadi kalau prevalensi penyakit itu sudah di atas 10%, itu sudah berbahaya ya. Seperti ini ya, 18 sampai 24 tahun sudah ada 13,2%. Apalagi semakin ke atas ya. Jadi hipertensi ini sudah mengarah ke shift to the right ya. Shift to the right ya. Shift to the left ya. Jadi ke arah yang lebih muda usianya ya. Ini ya. 13,2% ya. Nah, sekarang untuk hipertensi itu hampir sama ya, laki-laki dengan perempuan hampir sama ya. Perempuan lebih banyak sedikit ya karena pengaruh faktor hormonal ya. Tapi hampir sama lah ya. Dan kota dengan desa sekarang hampir sama. Ini menarik juga ya. Jadi hipertensi yang di desa dengan di kota sama gitu ya. Jadi karena memang kalau hipertensi ini kan ada dua, hipertensi primer dan sekunder ya. Jadi mungkin hal ini yang seimbang di dua-duanya ya, baik perkotaan maupun pedesaan ya. Ini kalau kita lihat sudah di atas 10%, ini lebih berbahaya ya, hipertensi di atas usia 18 tahun. Nah, yang paling menarik adalah yang berat badan atau obesitas ya. Jadi kalau kita lihat berat badan lebih ya, dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Ini berat badan lebih ya. Berat badan lebih itu artinya lebih dari ideal. Kemudian kalau sudah mencakup obesitas ya, lebih tinggi lagi ya. Sekarang udah 21,8% di 2018. Ini baru data 2018. Kalau kita lihat data terakhir mungkin lebih besar lagi ya. Nah, ini juga proporsi berat badan ya. Ini juga nanti semakin usia tua, maka ini akan mempengaruhi banyak penyakit yang muncul. Kalau proporsi disabilitas pada dewasa ya, ini kalau dilihat ya, ini adalah pengembangan penyakitnya. Ya, jadi kalau misalnya semakin tua, mungkin dia juga semakin disabilitas ya. Kemudian banyak diadukan oleh perempuan ya. Kemudian di perkotaan sama pedesaan hampir sama. Ini proporsi disabilitas lansia ya, umur 60 tahun ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat ada mandiri ya. Ini usia mandiri ini 71%, kemudian ada yang sifatnya ringan ya 24,7%, kemudian ada yang sampai berat ya, dan ada yang ketergantungan total, ini yang biru ya, kalau kita lihat data yang biru. Nah, kalau kita lihat lebih banyak mana ya, laki-laki ya, laki-laki lebih banyak daripada perempuan untuk yang faktor-faktor ini ya. Kemudian kalau yang perkotaan lebih banyak daripada yang pedesaan. Kemungkinan kalau pedesaan kan orang-orangnya tangguh ya, jadi nggak terlalu mempengaruhi untuk disabilitas lansianya ya. Kemudian perempuan juga kalau kita lihat di sini, berarti perempuan itu lebih tangguh daripada laki-laki ya. Jadi coba lihat disabilitasnya laki-laki lebih tinggi daripada disabilitasnya perempuan. Ini berdasarkan umur ya, lansia umur. Kita lihat ya, jadi semakin tua semakin disabilitas ya. Nah, sekarang kita belajar tentang lingkup gerontologi ya. Apa yang dimaksud dengan gerontologi? Jadi gerontologi adalah ilmu mempelajari aspek penuaan serta dampaknya. Jadi yang mempelajari tentang aspek penuaan, umurnya dan dampaknya terhadap kehidupannya ya. Itu geros itu usia lanjut, logos itu ilmu. Nah, gerontologi itu mempelajari ilmu yang mempelajari berbagai aspek penuaan dari segi fisik, mental, sosial, dan kaitannya dengan teknologi. Tambah teknologi sekarang ya. Jadi ada secara fisik, secara mental, secara sosial, dan secara teknologi. Jadi berdasarkan hal tersebut dibagi menjadi 3 cabang, yaitu gerontologi sosial, ya, gerontologi medis, ini fisik dan mental, ya, kemudian baru geronteknologi. Ya, jadi ada 3, gerontologi sosial, gerontologi medis, dan geronteknologi. Ini gerontologi harus kita mengerti bahwa itu ada tergantung dari psikologinya, kemudian sosial psikologinya, kemudian dari demografinya, kemudian dari medicine, rehabilitasi, dan epidemiologinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, perbedaan lansia dan geriatri ya. Ini lansia lawan geriatri ya.
Jadi kalau lansia itu pertama adalah usianya memang di atas usia 60 tahun ya, tidak ada tidak ada penyakit atau pneumonia atau hipertensi atau diabetes ya. Jadi penyakitnya tidak ada, tapi mungkin hanya miliki satu ya gitu. Kemudian independen, fungsi kognitifnya bagus, kapasitas fungsionalnya bagus ya. Tetapi kalau sudah mencapai geriatri ya, dia ada pneumonia, ada hipertensi, ada diabetes, ada stroke, ada katarak ya. Jadi biasa menyebabkan multimobilitas, masalah psikologi kompleks, dependen, tergantung membutuhkan orang lain, ada sindrom geriatri, ada sindrom kerentaan atau frailty, kemudian penurunan cadangan fisiologis ya. Nah, ini semua adalah membutuhkan pengkajian komprehensif geriatri atau namanya CGA ya. Comprehensive Geriatry Assessment ya, CGA ini ya. Itu ada formnya, ada cara mengisinya, dan biasanya di UGD harus ada ya untuk pasien-pasien yang geriatri. Ini adalah perbedaan antara lansia dan geriatri. Intinya kalau lansia itu tidak ada penyakit ya, dan dia independen ya, kognitifnya bagus dan fungsionalnya bagus. Tapi kalau geriatri ya sudah menyangkut masalah tentang dependen, psikososial ya, kapasitas fungsionalnya menurun ya, ini namanya geriatri. Semuanya sama 60 tahun ke atas. Nah, bagaimana prinsip pelayanannya? Sama ya, semua prinsip pelayanan untuk geriatri yaitu sifatnya holistik ya. Sifatnya holistik, kemudian dipandang sebagai manusia seutuhnya, termasuk kejiwaannya, kemudian ada rujukan dari vertikal ya, dari layanan dasar ke rujukan yang tertinggi ya. Kemudian pelayanan kesehatannya juga jiwa lansia berbasis rumah sakit ya. Jadi kalau sudah tidak bisa dilayani oleh di primer harus berbasis rumah sakit ya. Mencakup aspek politik ya tadi ya, aspek politik menyangkutnya pembiayaan tentang pasien-pasien geriatri ya. Jadi kalau di kita ini belum ada ya coding tentang geriatri ya, coding BPJS. Pengetahuan saya belum ada ya coding tentang coding BPJS tentang geriatri ya, belum ada ya. Nanti ke depan harus dipikirkan ya tentang aspek politiknya ya. Kemudian penyembuhan dan kuratif ya. Nah, gimana cara tata kerja dan tata laksananya ya? Memang harus ada tim terpadu, kerjasamanya multidisiplin ya. Jadi semua ilmu harus melayani pasien-pasien lansia. Kemudian tindakannya interdisiplin. Apa yang dimaksud dengan tindakan interdisiplin ya? Jadi untuk melakukan pengobatan, terapi, asesmen, rehabilitasi kepada geriatri harus melibatkan beberapa interdisiplin ilmu gitu ya. Jadi misalkan contohnya jangan sampai geriatri ini punya mendapatkan antibiotik sampai 2-3 macam gitu ya. Jadi harus interdisiplin ya. Jadi semua yang merawat pasien geriatri harus duduk satu meja ya, bagaimana caranya untuk menetapkan pengobatannya ya. Jadi jangan sampai double pengobatannya. Jadi dimaksud dengan tim interdisiplin untuk tindakan ya. Termasuk juga untuk misalkan melakukan operasi-operasi ya untuk pasien-pasien geriatri dan hati-hati ya. Jadi harus ada diskusi antara baik penyakit dalam, anestesi ya, penyakit kemudian dokter bedahnya, operatornya ya. Jadi harus benar-benar tindakannya tim interdisiplin. Bagaimana cara merawatnya? Ya merawatnya mereka multidisiplin. Jadi rawat bersama antara beberapa dokter-dokter spesialis. Jadi ini adalah tingkatan pelayanan geriatri adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya, berbeda lansia dan geriatri ya. Jadi kalau geriatri adalah kriteria pasien lanjut usia yang memiliki satu penyakit fisik atau penyakit yang mengalami gangguan penurunan atau penyakit usia di atas 70 tahun memiliki satu penyakit fisik dan atau psikis ya. Pendekatannya multidisiplin dan bekerja secara interdisiplin. Nah, sindroma geriatri ya. Nah, ini perlu juga dipelajari sindroma geriatri. Sindroma geriatri itu apa yang disebut dengan sindroma geriatri? Adalah suatu kumpulan gejala atau masalah kesehatan pada lansia yang sering terjadi akibat penurunan fungsi tubuh dan kejiwaan. Jadi dari kata duanya, penurunan fungsi tubuh
dan penurunan fungsi kejiwaannya, ya. Jadi itu yang perlu ditekankan ya, bahwa geriatri itu kumpulan gejala pada lansia akibat dari penurunan fungsi tubuh dan penurunan fungsi kejiwaan, ya. Nah, ini akibat dari beberapa masalah ya, contohnya sosial ekonomi ya, atau terjadi perubahan drastis di lingkungan sekitarnya. Ini juga sosial, ekonomi dan lingkungan ya yang mempengaruhi kedua ini ya, fungsi tubuh dan kejiwaan. Jadi misalkan ada lansia usia di atas 60 tahun menderita cemas atau ansietas ya, atau merasa sendiri gitu ya, atau merasa seperti tidak berguna, yaitu berarti dia ada masalah di sosial dan lingkungan sekitarnya. Dan itu termasuk pasien geriatri ya, karena ada unsur kejiwaannya ya. Nah, ini perlu penataan segera ya, kemudian harus diidentifikasi penyebabnya apa, kita melihat sosial, ekonomi dan lingkungan. Kemudian kita yang paling penting terakhirnya adalah melakukan namanya comprehensive geriatry assessment ya, jadi atau CGA ya, namanya comprehensive geriatry assessment. Nah, ini adalah yang biasa ada di dalam geriatry giant syndrome ya, sekumpulan gejala atau tanda klinis yang dapat ditemukan pada pasien lansia yang mungkin tidak disadari memberikan efek yang besar untuk gangguan fungsi tersebut ya. Ini ada beberapa nih ya. Kita lihat ada yang tanda merah ini yang paling sering terjadi ya. Immobility, kurang bergerak, ya benar ya. Jadi kalau lansia itu kurang bergerak harus juga diaktifkan untuk bergerak ya. Artinya mungkin ada senam, ikut organisasi-organisasi kemanusiaan ya. Kemudian instability, mudah jatuh ya. Jadi kadang-kadang sering pingsan ya, jalan sedikit limbung, pingsan ya. Kemudian inkontinensi ya, urinaria dan ini ya, urinary tract ya. Kemudian intellectual impairment ya. Nah, ini yang paling sering terjadi yaitu demensia. Demensia itu pikun ya. Intellectual impairment ya. Ada demensia ya. Kemudian juga mengalami infeksi ya, ini jarang ya, yang warna merah itu sering terjadi. Infection, misalkan pneumonia ya, biasanya pasien-pasien yang jarang bergerak, tiduran aja, daya tahan tubuhnya turun, kemudian pengurangan dari pendengaran dan penglihatan, impairment ya, kemudian infection atau konstipasi ya, susah buang air besar ya, ini juga ya. Nah, yang sering juga kalau kejiwaan yaitu isolasi atau depresi ya untuk pasien-pasien lansia, kemudian malnutrisi. Nah, ini ya. Karena nafsu makannya berkurang ya. Jadi makan makanannya tuh tidak 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi apa yang dia inginkan aja untuk makan sehingga terjadinya malnutrisi. Ya, kemudian yang lain tidak terlalu banyak, mungkin ini banyak di dalam bidang kedokteran karena dokter-dokter mengasih tentang polifarmasi ya, iatrogenesis. Jadi banyak obat-obatan yang malah mempengaruhi tambah mereka lebih parah penyakitnya atau namanya polifarmasi ya. Jadi kalau polifarmasi kan pemberian obat di atas 6 ya, jumlah 6 ya. Kemudian imunodefisiensi, impotens ya, mungkin sekarang sudah mulai banyak ini impotens ya untuk lansia ya. Jadi udah mulai agak banyak ya. Kemudian imunodefisiensi memang jarang, beberapa kasus tertentu aja. Insomnia ya, ini juga sudah mulai sering terjadi ya. Ini karena juga kesusahan untuk tidur ya, karena mereka juga biasanya mudah tidur siang ya, atau pagi gitu ya, sama siang, tapi malamnya juga susah ya, karena memang mungkin siklus tidurnya akan terganggu. Ini namanya geriatric giant, suatu sindrom yang paling banyak ditemukan pada geriatri dan menimbulkan efek yang menyebabkan gangguan fungsinya ya. Nah, 10 kebutuhan orang lanjut usia ya. Jadi ada 10 kebutuhannya. Yang pertama adalah makanan cukup dan sehat ya. Healthy food, fresh food, kemudian pakaian dan kelengkapannya ya. Ini juga harus kita memberikan kebutuhan seperti ini ya, pakaian dan kelengkapannya ya. Kemudian perumahan, tempat tinggal, tempat berteduh ya. Kemudian perawatan dan pengawasan kesehatan, bantuan teknis ya, praktis sehari-hari atau bantuan hukum. Kemudian nah ini transportasi umum bagi lansia ya, tadi yang saya bilang ya.
Kita belum punya facility untuk public transportation untuk lansia ya. Kemudian kunjungan, teman bicara, informasi ya. Ini ada seperti klub lansia ya yang harus ada. Kemudian rekreasi ya, kita sering ngajak juga nih mereka sambil mereka senam ya, rekreasi di mana senamnya dipindah-pindah tempat. Nah, itu juga menyebabkan mereka juga butuh seperti itu ya. Jadi jangan hanya satu tempat untuk senam ya, mungkin pindah ke tempat mana ya, atau pindah ke tempat yang lebih sejuk ya, itu juga menyebabkan mereka rekreasi. Kemudian paling penting rasa aman dan tentram. Nah, ini ya karena mereka sudah mungkin perekonomiannya menurun ya, sehingga eksistensi mereka juga menurun di masyarakat ya. Akibatnya muncul mereka tuh rasa tidak aman atau tidak tentram ya. Namanya safety feeling ya. Kemudian bantuan-bantuan alat panca indera kita juga harus menyiapkan ya, contohnya kacamata, kemudian pendengaran, alat bantu dengar ya. Ya, ini juga harus kita siapkan untuk mereka. Ini 10 kebutuhan orang yang lanjut usia ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Kalau kita lihat permasalahannya ya, ada 4 sebenarnya nih permasalahan yang kita sering dapatkan di dalam menangani pasien geriatrik. Pertama, kurang pengetahuan mengenai menjadi tua ya. Jadi orang-orang itu nggak menyadar lama-lama jadi tua. Ya, jadi ini yang harus kita kasih arahan ya. Lama-lama kita tuh semua menjadi tua ya. Jadi makanya harus meningkatkan pengetahuan ya. Contoh misalkan pikun ya. Pikun ada beberapa jurnal ya bahwa ternyata tempe itu bisa mencegah pikun. Ya, itu sudah ada beberapa jurnalnya ya. Kalau kita makan tempe ya, itu bisa mencegah ke arah pikun. Ya, makanya itu harus kita pelajarin apa-apa aja yang menyebabkan kita menjadi tua gitu ya. Contoh misalkan sayur-sayuran, bahan-bahan yang bersifat kolagen itu juga penting kita ketahui supaya kita tidak cepat menjadi tua ya. Jadi ini permasalahan satu ya. Kedua adalah tidak memahami kondisi fisik yang semakin menurun atau penyakit yang derita. Nah, ini biasanya orang tua tuh ya biasa aja ya. Maksudnya tuh tidak memahami kondisinya kok semakin menurun ya. Darinya tadi bisa olahraga 1 jam, sekarang cuma setengah jam ya. Itu dia tidak memahami kondisi tersebut bahwa itu akan terjadi penurunan. Kemudian yang paling susah adalah sulitnya mengumpulkan lansia ya dengan berbagai kendala ya, namanya disuruh senam senam lansia aja itu susah banget ya. Orang-orang lansia ini susah banget disuruh senam, disuruh kumpul ya. Karena mereka memang secara psikologinya pertama mereka pengen istirahat ya, kemudian mereka juga mudah capek ya. Itu yang agak susah untuk mengumpulkan mereka. Kemudian juga kadang yang tadinya pejabat post power syndrome juga malu untuk bersosialisasi. Ini juga menjadikan susahnya kita mengumpulkan lansia ya. Jadi pejabat-pejabat yang post power syndrome juga susah ya, malah mereka kepingin menyendiri di rumah ya. Ini juga menjadi suatu permasalahan. Kemudian yang paling penting adalah sulit berkomunikasi dengan lansia. Nah, ini juga penting nih ya. Kita sulit berkomunikasi dengan lansia memang karena penurunan fungsi kognitif ya. Fungsi kognitifnya menurun ya. Kemudian kadang-kadang ada atrofi otak ya. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya kita susah berkomunikasi atau sering melakukan komunikasi yang mungkin selalu diulang gitu ya, atau mereka juga kadang-kadang ada kehilangan kata-kata ya atau type words ya, itu juga bisa hilang ya penyambungan beberapa kata dan kalimat. Nah, itu juga dialamin oleh orang-orang geriatri dan lansia ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan gerontologi tadi ya, jadi studi tentang teknologi dan penuaan untuk memastikan lingkungan teknologi itu bisa mendukung orang-orang lansia. Ya, itu intinya. Jadi gerontologi itu adalah bagaimana cara teknologi ini kita ciptakan sehingga menjadi satu lingkungan teknologi yang bisa menyebabkan orang lansia itu bisa optimal. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa ya teknologi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kronik kondisi, demografi, kemudian penurunan pekerjaan, ya, kemudian ada promosi-promosi dari beberapa home dan community based service, ya. Ini akan terbentuk teknologi. Nah, ini sejarahnya apa yang dimaksud dengan gerontologi? Pertama, peningkatan relatif dan absolut pada segmen masyarakat yang lebih tua. Kemudian kedua, menciptakan suatu teknologi buatan ya, teknologi buatan yang penting untuk mereka ya. Contoh misalkan GPS, alat navigasi,
kamera digital, robot, mesin cuci yang berbasis ya, kemudian sistem layanan produk yang lain ya. Nah, ruang lingkupnya adalah beberapa aspek berikut ya. Contoh kalau aspek teknis ya, jadi secara bangunan ya, jadi harus ada lahan untuk kursi roda ya, kemudian secara peralatan, secara transportasi ya, itu cuma aspek teknik. Kemudian secara aspek teknologi informasi ya, bisa robot, alat monitor, alat komunikasi ya. Sekarang beberapa aplikasi itu ada alat untuk pengingat minum obat. Nah, itu juga termasuk teknologi informasi ya. Jadi aplikasi-aplikasi tertentu misalkan ada aplikasi untuk pengingat minum obat ya, ya aplikasi untuk jadwal-jadwal kunjungan, jadwal-jadwal ke Polri, ya itu juga ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian desain, nah ini penting juga nih, desain tuh arsitek, desain lingkungan, ya, desain yang bersifatnya universal, ya, baik yang di dalam di luar rumah gitu ya. Jadi ada teknologi informasi, sistem informasi, digital aging dan elderly farming. Ya. Itu yang dimaksud dengan geron teknologi. Ya, ini ruang lingkupnya. Nah, inilah definisinya bagaimana kita menciptakan suatu teknologi meningkatkan kualitas hidup lansia, kemudian memfasilitasi akses ke semua barang, layanan, dan infrastruktur untuk lansia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dulu sebelum saya lanjutkan ke geroteknologi? Silakan. Tadi tentang pendahuluan ke geriatri. Ada pertanyaan? Silakan. Izin dok, Ya, silakan. ini yang tentang geriatri giant tadi dok, Ya. yang insomnia dan polifarmasi. Ini contohnya kalau kita lihat di kenyataan ya dok, polifarmasi ini misalnya itu tidak ada membutuhkan obat. Contohnya aja batuk misalnya. Kadang yang dahaknya itu cuma sedikit, tapi tetap kebutuhan obat itu harus terpenuhi. Tidak boleh putus gitu dok. Kemudian untuk insomnianya juga kalau kita lihat seperti yang dokter sampaikan tadi, itu sudah tidur di pagi hari dan di siang hari. Tapi malam tentu otomatis tidak kurang tidur jadinya. Tapi tetap harus minum obat tidur. Gimana ini kita menyikapi orang tua kita nih dok, triknya. Terima kasih dok. Iya, kalau untuk insomnia mungkin ada beberapa trik ya dari beberapa psikolog, misalkan contohnya dia disuruh membaca lebih banyak ya. Jadi baca-bacaan aja, baca-bacaan koran, bacaan majalah, kemudian bacaan mereka kalau misalkan suka suka nonton, suka baca-baca tentang detik.com gitu ya yang di online silahkan gitu. Jadi disuruh agak membaca banyak ya, karena kalau misalkan membaca itu kan pikiran itu terkuras energinya ya, otak itu terkuras energinya untuk saling koordinasi untuk membaca gitu ya. Dan ini membaca ini juga untuk mencegah mereka pikun gitu ya. Jadi fungsinya membaca pada malam hari juga baik untuk orang tua karena untuk mencegah juga insomnia sekaligus untuk mencegah untuk mereka demensia. Ya mungkin kalau dalam agama Islam ya disuruh membaca Al-Qur'an itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa penelitian juga yang untuk agama Islam ya. Jadi karena sering membaca Al-Qur'an jadi demensianya tuh sampai sekarang tuh belum belum ketemu gitu ya. Maksudnya belum muncul di usia 75 tuh dia masih belum pikun gitu. Nah, ini mungkin alternatif untuk insomnia sendiri gitu ya. Tetapi kalau untuk polifarmasi ya memang kita harus cara satu-satunya meningkatkan mereka derajat kesehatannya gitu ya, derajat kesehatannya. Kalau misalkan mereka memang mudah banget turun ngedrop daya tahan tubuhnya, ya banyak tuh obatnya diminum. Sedikit pusing ya mereka minum obat pusing gitu ya. Harusnya kan mereka bisa untuk dengan olahraga mereka mungkin bisa menghilangkan atau mungkin sedikit flu. Flu itu kan pilek, batuk pilek itu kan virus ya. Kalau daya tahan tubuh kita semakin turun ya itu akan semakin muncul gitu ya. Mungkin kalau misalkan batuk-batuk sedikit atau pilek ya mungkin dipakai senam gitu ya supaya supaya tertingkat daya tahan tubuh ya. Kemudian makanan yang bergizi yang mengandung vitamin C, vitamin B yang banyak itu juga bisa meningkatkan. Kemudian tidur yang cukup mungkin, kemudian makan yang sedikit banyak ya supaya mereka bisa istirahat dan tidak minum obat gitu ya. Jadi harus kita adukan juga nih, harus kita latih juga mereka untuk tidak terlalu banyak minum obat. Nah,
Yang dimaksud dengan polifarmasi adalah penanganan dokter-dokter spesialis yang tidak komprehensif gitu ya. Contoh misalkan dia masuk ke penyakit dalam, kemudian dia masuk juga ke penyakit saraf ya. Jadi ada obat analgetik yang diberikan oleh saraf, ada analgetik yang diberikan oleh penyakit dalam. Nah, ini yang tidak komprehensif, yang tidak multidisiplin. Makanya di dalam rekam medis itu harusnya memang benar-benar catatan terintegrasi, itu harus benar-benar dilihat gitu ya. Apa yang sudah dikasih obat ini kepada pasien gitu ya. Jadi dokter lain harus bisa melihat apa yang diberikan, apa yang sudah diberikan, apa yang belum diberikan. Jadi jangan sampai rekam medis kita tuh tidak mengakomodir itu juga gitu. Nah, itu kadang-kadang terjadi yang sering banyak polifarmasi akibat itu dia habis dari minggu ini habis ke penyakit dalam, minggu depan dia ke penyakit ke saraf gitu ya. Itu akhirnya double obatnya. Akhirnya timbullah polifarmasi lebih dari 6 gitu ya. Kebanyakan polifarmasi itu muncul dari tidak tidak multidisiplinnya dokter spesialis itu untuk mengobati pasien-pasien geriatri. Mungkin itu, Dok. Ya, menurut pendapat saya ya. Ya, Ya, terima kasih, Dok. oke. Ada lagi silakan yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke geronteknologi ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh geriatri itu bisa bisa dengan teknologi itu bisa mengakses beberapa barang, jasa dan infrastruktur ya. Ini adalah merupakan cabang ilmu teknologi dan penuaan. Jadi sebenarnya cabang dari teknologi dan cabang dari ilmu geriatri ya. Jadi itu digabungkan sehingga nanti menjadi geronteknologi ya. Jadi kita harus kita harus punya settingan dari sekarang ya, alat apa aja yang bisa untuk membantu mereka. Tujuan yang paling penting adalah satu, meningkatkan kehidupan manula atau lansia dengan memfasilitasi akses mereka ke barang, layanan, dan infrastruktur yang mereka butuhkan. Jadi tiga nih, ke barang, ke layanan, dan infrastruktur. Ya. Jadi bagaimana tujuannya gerontologi itu bagaimana meningkatkan kehidupan lansia supaya mereka bisa terfasilitasi akses mereka ya ke barang, layanan, dan infrastruktur. Ya. Ya, ini ada beberapa kata-kata dari beberapa pakar gerontologi ya. Jadi bagaimana menggabungkan, mengkombinasikan antara teknologi dengan geriatri. Jadi supaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian beberapa personal di lansia. Ya. Ini bagaimana penilaiannya ya, penelitian kesehatan ya, implementasinya, kesehatan mental yang terus baik, dukungan sosial ya, kemudian kepuasan hidup ya, dan penilaian kesehatan yang subjektif yang baik dan berkelanjutan ya. Jadi yang paling penting adalah kesehatan itu bisa baik dan berkelanjutan. Jadi jangan hanya sepotong-sepotong ya. Jadi terus ya sepanjang hidupnya itu harus dilakukan suatu penilaian kesehatan. Nah, untuk mencapai kesehatan yang lengkap, seseorang atau kelompok harus dapat satu mengidentifikasi aspirasinya, ya kemudian mewujudkan aspirasi seseorang tersebut, memenuhi kebutuhannya, kemudian mengubah atau mengatasi lingkungan-lingkungan mereka dengan cara geronteknologi. Ini kalau kita lihat memang yang orang-orang yang 65 tahun ke atas ini menggunakan lebih sedikit teknologi terbaru ya, karena memang mungkin mereka sudah malas untuk belajar teknologi yang baik ya. Jadi makanya teknologi yang dilakukan kepada lansia atau geriatri itu harus teknologi yang sangat praktis dan tidak susah gitu ya, atau sifatnya user friendly gitu ya. Katanya orang-orang user friendly. Artinya mudah digunakan teknologi tersebut ya. Jadi jangan yang ribet malah mereka tidak akan memakai ya. Karena mereka juga akan tergantung ya, atrofi otaknya sudah mulai berjalan ya, disfungsi kognitifnya sudah mulai berjalan. Jadi jangan memakai teknologi yang ribet gitu ya. Jadi harus yang user friendly ya. Jadi harus yang istilahnya yang praktis ya. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang digunakan di dalam dalam 4 pilar lingkungan ya. Jadi dari personal contact, teknologi contact, dan environment contact ya.
Ini fase formatif ya. Jadi klasifikasi rentan hidup manusia dibagi menjadi 4 fase fungsional ya. Fase formatif itu usia pertama, ini biasanya 25 sampai 30 tahun, kemudian fase kerja ya itu mendapatkan pendapatan biasanya usia kedua, kemudian fase pensiun aktif ya. Fase pensiun aktif maksudnya fase yang baru pensiun tapi dia belum menurunkan pelayanan fungsinya belum turun. Jadi namanya fase pensiun aktif ya. Baru yang berikutnya adalah faktor yang kelemahan atau ketergantungan. Jadi ada fase formatif, usia 25 sampai 30 tahun biasanya fase di belajar, industri ya, kemudian fase kerja ya, kemudian fase pensiun aktif ya di atas usia 55 tahun ya sampai 65 tahun. Nah, setelah 65 tahun baru dia masuk ke periode kelemahan atau fase ketergantungan. Ini ada 4 fase fungsional yang dialami oleh semua manusia. Ini kalau kita lihat setelah tadi ya formatif, aktif, frail atau depends ya. Kalau kita lihat dari aspirasi-aspirasi ini ya bisa dibaca sendiri bagaimana kebahagiaan itu ya. Kemudian bagaimana derajat kesehatannya bagus ya. Ini coba kita lihat ya. Nah, banyak jenis teknologi yang dapat digunakan ya. Pertama kalau kita lihat namanya asistif teknologi. Itu artinya adalah alat bantu yang berbasis teknologi. Contohnya apa? Contohnya alat bantu pendengaran. Ya. Kemudian telehealth, telecare, telemedicine, ya ini juga bisa digunakan untuk memantau perawatan mereka dan kesehatan jarak jauh. Ya, misalkan mereka malas berobat ke rumah sakit, ya ke poli, ya karena memang tenaganya sudah mulai berkurang, ya, kita bisa melakukan namanya telehealth, telecare, dan telemedicine. Kemudian virtuality reality atau gaming ya, aktivitas fisik pada jadi ada seperti sekarang ada VR ya, VR yang untuk mereka bagaimana mereka bisa meningkatkan motorik mereka gitu. Sekarang sudah ada ya muncul ya dengan cara permainan game-game mereka ada permainan kemudian juga untuk yang penyakit-penyakit Parkinson atau penyakit-penyakit yang demensia. Kemudian social connected ya, misalkan memperbaiki mereka ada hubungan sosial ya. Sekarang udah banyak sih kalau social connected ini ya. Mereka bisa melihat Facebook, Instagram ya. Mungkin juga ada yang ngelihat TikTok ya, mungkin juga ada yang ngelihat TikTok. Kemudian podcast ya, juga mungkin mereka juga tertarik. Kemudian smart home yang juga perlu kita pikirkan untuk beberapa pasien-pasien geriatri yang di rumah ya, misalkan dengan cara kita bisa membuka jendela, membuka korden, menyalakan TV, mematikan lampu, menyalakan lampu itu dengan menggunakan hanya kata, misalkan Google nyalakan lampunya. Ada sekarang sudah ada ya, malah di beberapa rumah sakit, termasuk di rumah sakit saya di Alam Sutra dan di Pulau Mas sudah memakai smart room untuk hospitalnya. Jadi pasien tidak perlu pakai remote, tidak perlu ya, jadi bisa korden bisa gerak sendiri ya. Kemudian mematikan TV, menyalakan TV, mematikan lampu, menyalakan lampu. Itu sudah memakai kata-kata ya. Itu namanya smart home ya. Jadi nggak perlu dia turun dari bednya ya. Nah, di dalam melakukan geronteknologi yang paling penting adalah perawat gerontiknya atau perawat geriatriknya. Itu yang paling bisa membantu mereka menerapkan geronteknologi. Jadi inovasinya ini ya beberapa inovasi yang ada ya dari arsitek bangunan, dari komunikasi, dari robotik, dari ergonomik atau desain ya, dari bisnis manajemen, kemudian dari chemistry, biokemistri dan fisikis ya. Ini juga sudah ada ya untuk mereka ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya monitoring untuk beberapa ya, misalkan biometrik, variable monitor, sleep monitor ya, kemudian emergency monitor ya. Kemudian ada embed GPS ya, jadi kalau kemana-mana mereka ketahuan di mana lokasinya ya. Misalkan mereka mengalami lupa gitu tempat ruangan atau apa ya, mereka sudah diarahkan ke sana. Ini juga di luar negeri sudah sering terjadi, sudah banyak ya. Nah, ini juga ada beberapa yang dianjurkan untuk melakukan exercise ringan ya untuk pasien-pasien geriatri ya. Ya, ini sampai bisa 30 menit lah ya. Paling lama 30 menit ya diulang
selama 8-15 kali ya. Ini juga untuk mengurangi mereka keluar dan mereka bisa bergerak secara rutin. Nah, teknologi juga memang bagaimana bisa membantu lansia hadapi kesepian. Nah, sekarang sudah video call itu ya, sudah banyak teknologi ya, kayak kesepian ya di rumah mereka lakukan video call kepada anak cucunya ya, sudah mulai membantu ya. Ini perkembangan beberapa lansia yang ada di dunia ya, bagaimana bisa untuk mengurangi resiko gangguan, misalkan merokok, alkohol. Yang paling banyak di luar negeri, yang paling susah adalah mengurangi alkohol ya. Itu di luar negeri memang agak susah ya. Bagaimana perkembangan sana lansianya yang begitu supaya mereka bisa menghilangkan alkohol ya. Nah, ini teknologi tadi ya, bisa video call ya. Ini kita tadi studi-studi ya tentang bagaimana pengaruh online ya terhadap kesepian. Ini juga ada nih studi-studinya ya, jurnal-jurnalnya. Nah, ini bagaimana gerontologi itu ya mencegah insiden dari suatu penyakit ya, kemudian memaintain physical, mental dan social health ya, kemudian melakukan eksis ya, pendampingan terhadap apa kebutuhan mereka, kemudian melakukan kompensasi terhadap fungsi-fungsi yang melakukan kelemahan ya, misalkan contoh memakai kursi roda di sini ya. Kemudian support care dan care organization ya. Jadi gerontologi ini menyangkut mempunyai tujuan 5 ini ya. Nah, kalau kita lihat 5 goal tuh ada di sini semuanya. Bisa dibaca nih. Ya. Bagaimana goal untuk komunikasi, ada mobile phone, ada mobility transport, ada GPS ya. Ini ada beberapa teknologi yang sudah dikembangkan saat ini. Ya, ini literaturnya dari literatur di luar negeri ya. Di Indonesia belum tentu semuanya ini ada. Ya, ada mungkin yang sudah ada yang belum. Ya. Ini area utama gerontologi, bagaimana mendukung fungsi lansia, menyertai lansia, adaptasi terhadap lingkungan yang dia tidak adaptif, kemudian robot, kemudian yang teknologi yang menjamin hiburan, ya, kemudian untuk kesehatannya dan ada jejaring sosial untuk lansia. Ini area utama untuk gerontologi berdasarkan Obia Ismatov ya tahun 2013. Nah, ini kalau berdasarkan demikian mengklasifikasikan objek yang ditargetkan ya, misalkan komputer, telepon, televisi, otomatisasi, kesehatan jarak jauh, ya, hiburan untuk rumah jompo, permainan atau simulasi kognitif ini biasanya ada di dalam klub-klub lansia ya, ada simulasi kognitif. Ini tujuan-tujuannya dan fungsinya teknologi ya. Kita lihat bisa dibaca sendiri nanti ini ya. Seperti apa, ada sistem alarm, sistem keamanan ya, teknologi ya, ergonomis, protesa pintar ya, ada bantuan orientasi atau gerakan ya. Jadi kalau sekarang kan sudah banyak ya di hotel-hotel, di mall, kalau kita masuk lampu menyala ya, itu juga berdasarkan orientasi dan gerakannya. Sama seperti kalau di kamar, misalkan di kamar-kamar pasien geriatri ya, dia buka pintu langsung lampu itu menyala gitu. Itu juga bisa membantu mereka tidak sibuk-sibuk untuk pergi ke tempat tombol nyala lampunya ya. Membuat itu tugas sehari-hari ya, misalkan untuk ada dispenser pil elektronik ya, ada untuk yang tugas sehari-hari ya, misalkan untuk merapikan barang, mengumpulkan barang. Nah, itu juga sudah disiapkan teknologi juga di luar negeri untuk hal-hal ke arah sana ya. Sampai ke arah yang virtual reality ya untuk psikoterapi dan psikologis melalui ICT ya. Itu juga sudah di sana sudah sering banget melakukan seperti itu ya. Virtual reality ya dengan pasien untuk melakukan psikoterapi dan layanan psikologis ya. Ini adalah penelitian-penelitian tentang gerontologi berfokus pada 4 dimensi. Pertama tentang penerapan teknologi, kemudian tentang sikap dan pengalaman orang tua terhadap penggunaan teknologi, artinya apakah adaptable terhadap teknologi, kemudian analisis apa-apa yang dibutuhkan oleh orang tua untuk melakukan kebutuhannya, jadi analisis teknologi,
kemudian dampaknya yang diukur. Ini banyak penelitian yang mengarah ke 4 bidang ini, ya. Ini perangkat-perangkatnya, ya ini kalau kita bisa baca sendiri ya. Kalau misalkan pengingat janji temu pengobatan ya, bisa agenda elektronik, dispenser, kemudian stimulasi kognitif bisa menggunakan komputer layar sentuh ya, komunikasi, geolokasi, jam tangan, ya, casing GPS ya, di jam tangan tuh ada GPS-nya, jadi kemana-mana ketahuan. Sensor jatuh, ya kalau di luar negeri itu pakai gelang ya. Jadi kalau dia mau jatuh, itu ada sensornya di gelang. Nanti itu akan masuk ke dalam monitor keperawatan, ya, gitu ya. Jadi monitor keperawatan langsung masuk dia, sensor gelangnya ya. Kalau misalkan dia jatuh, dia langsung kena ya. Sama juga sensor kehadiran, bisa menggunakan gelang juga, ya, atau gerakan, ya. Kemudian keamanan, kemudian ada sensor deteksi, ya. Kemudian ada sosial nih, robot-robot nih banyak diciptakan oleh luar negeri ya. Kemudian beberapa pengawasan pengasuh ya, bantuan jarak jauh, telepon ya. Nah, ini beberapa teknologi yang juga dalam infrastruktur ya. Jadi bisa navigasi, games ya, robots ya, adaptif ya, ada. Nah, ini yang paling di luar negeri yang paling banyak namanya PDA ya, Personal Digital Assistant. Ya, Personal Digital Assistant ini semua kebutuhan lansia itu di-assist oleh suatu digital yang secara personal. Jadi masing-masing individu itu mempunyai PDA ya, Personal Digital Assistant. Ini tadi yang saya bilang alat bantu ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini di luar negeri sudah banyak ya. Mungkin di Indonesia sudah ada beberapa mobil-mobil yang sudah mengakomodir ini ya. Kemudian mandi ya, tempat duduk ya. Jadi mereka supaya tidak jatuh ya. Kemudian ini juga ya, kemudian ada beberapa dari untuk turun tangga ya, menggunakan apa ya. Kemudian ini juga untuk yang sekarang sudah beberapa hotel sudah memakai otomatis ya. Jadi memakai sensor kalau kita berada di depan toilet, toiletnya akan terbuka sendiri ya. Ini juga sudah ada di beberapa hotel di Indonesia ya. Nah, ini 10 perlengkapan alat kesehatan yang wajib dimiliki lansia ya. Personal alat sistem bisa memakai aplikasi ya, kursi roda, kerangka pegangan di toilet ya. Ini juga harus ada di rawat inap, juga harus ada keset kamar mandi ya. Ingat ya, keset kamar mandi itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau bisa keset kamar mandi itu ada di dalam dan ada di luar ya untuk perawatan geriatri ya. Jadi supaya mereka pertama setelah dari toilet di dalam itu dia akan keset supaya tidak licin, kemudian di luar akan mengurangi kelicinan lagi ya. Jadi tidak sampai terpleset ya. Jadi perlu kalau keset kamar mandi itu pasien geriatri itu ada keset yang di dalam ya, yang berupa handuk kalau Bapak Ibu tahu di hotel sama yang di luar ya. Kemudian kursi kamar mandi, alat pengecekan kesehatan, glukometer ya. Kemudian alat perlengkapan sehari-hari, olahraga dan aktivitas lansia lainnya. Yang dipastikan dalam perawatan lansia, jadi memprioritaskan keamanan lansia, bagaimana kebutuhan nutrisinya, kebutuhan lainnya. Nah, yang paling penting juga membantu lansia untuk tetap aktif berkegiatan. Jadi harus didorong mereka melakukan aktif untuk berkegiatan, misalkan senam ya seminggu sekali ya, atau seminggu 3 kali ya. 5 bantuan dari orang lain, memahami kondisi kesehatan, membuat jadwal dengan anggota keluarga lain. Ini penting juga ya, supaya ketemu dengan keluarga-keluarga lain ya. Dibawa ya kemana-mana untuk ketemu dengan keluarga itu juga penting sekali ya. Supaya mereka sosialitinya muncul dan kemudian juga mencegah demensia. Kemudian mendampingi saat mengurus legalitas berkas. Nah, ini juga nih ya, misalkan pada ngurus BPJS ya. Nah, ini harus didampingin ya. Kadang-kadang anaknya nggak mendampingi, kasihan ya orang tuanya. Kemudian memastikan lansia selalu pengawasan dan menjaga kesehatan diri sendiri. Ini ada beberapa supporting untuk mereka ya, mendukung tubuh yang menua, mendukung pikiran yang menua, mendukung masyarakat, sosiologi dan kesehatan penunjangnya secara epidemiologi dan prevalensi. Yang 4 ini adalah various supporting ya. Dari fisik, dari psikologi, dari sosial dan dari penunjang. Nah, ini menjadikan lansia
dan bahagia ya tanpa kerentanan. Ya, jadi kalau kita mengharapkan semua lansia Indonesia itu tidak ada yang ketergantungan terhadap orang lain ya. Jadi kalau kita bisa menjadikan mereka sehat dan mereka bahagia tanpa mereka rentan atau tanpa mereka dependen terhadap orang lain itu lebih bagus. Ya, itu adalah tujuan dari kita melakukan gerontologi atau geronteknologi. Ya, oke. Ini adalah slide terakhir tadi. Ya, ini adalah beberapa referensi yang bisa dibaca. Oke. Silakan, ada pertanyaan tentang geronteknologi, Bapak Ibu Dokter? Jadi sudah selesai ya 2 materi. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Mungkin saya stop share dulu. Ya, sekarang silakan siapa PJ-nya untuk foto supaya dokumentasi nanti kirim ke saya. Siapa PJ-nya? Penanggung jawabnya? Saya, Pak. Oke, sudah didokumentasi semuanya, Dok? Di foto? Sebentar aja on cam supaya sambil absen. Iya, Pak. Sudah, Sudah? Dokter. Sudah, Oke. Pak. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan ketemu lagi di kuliah berikutnya. Nanti saya kasih materi ini ke Dr. Vera ya. Baik, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Jadi itu tadi tentang geriatri dan tentang geroteknologi. Nanti minggu depan lagi kita kuliah. Ada dua materi kuliah lagi yang harus disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Selamat Pak. malam. Selamat malam minggu, Dokter. ya, selamat malam minggu. Ya, saya live meeting ya.